Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama bersaat teduh. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Terima kasih Tuhan, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau selalu menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau.
lagi Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. yang menjadi kerinduan kami selalu dekat padamu. Kami ingin mengenal Kau lebih dan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik dan sangat baik.
Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami ingin selalu dekat dan dekat Tuhan. Amin. Kami selalu ingin mengenal Engkau Tuhan lebih jauh lagi. Amin. Amin. Kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa Engkau. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kalau kami boleh ada saat ini untuk bersaat teduh, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami diberi kesehatan, kekuatan. Oh Tuhan, ini semua karena Engkau Tuhan yang begitu baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan boleh tertanam di hati yang subur Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin jalannya ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang luar biasa. Memang hanya Dia yang paling mengerti kita. Dia yang paling mengerti segala tangisan kita, pergumulan kita, ya. Sekalipun mungkin di hadapan manusia kita tertawa, tersenyum, bisa jadi di bagian diri kita yang terdalam kita ada pergumulan yang mungkin membuat kita menangis. Tapi Tuhan yang paling mengerti kita, dan percayalah, sekalipun tidak ada seorang pun yang memahami saudara dan saya, Tuhan memahami saudara dan saya, ya. Dan hari ini tentunya kita akan melanjutkan ya pembacaan Alkitab kita.
Yang mana oleh kasih karunia Tuhan, hari ini kita telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yang hari ini kita akan kembali dibantu membacakan oleh Ibu Sulis. Silakan Ibu Sulis. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya,
kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, sungguh sebuah pembacaan Alkitab yang begitu indah, ya. Nah, kami tentu percaya tadi waktu baca Alkitab bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan telah menerima sesuatu dari Roh Tuhan. Tapi izinkan kami akan bagikan sedikit renungan, ya, dari ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kalau ayat 16 tentu saudara hafal, ya. Tapi hari ini yang saya ajak lihat 14 dan 15. Coba kita lihat bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Saudara tahu kisah ini enggak? Nah, ya. Jadi ada satu kisah di mana dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi disamakan dengan bagaimana nanti anak manusia harus ditinggikan, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan mulai dulu nih dengan kisah tentang ular di padang gurun. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu. Saudara sekalian bisa baca di dalam kitab Bilangan. Wah, penasaran ya? Nanti baca di rumah masing-masing ya, sambil mungkin sekarang buka Alkitabnya, sambil saat teduh boleh ya. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat ke-9. Nah, itu kisahnya ular di situ. Ular yang ditinggikan. Saya mau sedikit ceritakan ya, supaya nanti kita bisa paham betul-betul mengapa disamakan dengan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel kan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, di pasal 21 itu Tuhan membawa orang Israel mengitari Edom. Jadi kayak muter begitu loh saudara. Sehingga karena berjalan mutar, lalu orang Israel ini tampaknya kemudian bersungut-sungut, marah sama Tuhan, sama Musa. Kenapa marah? Karena sudah bosan berada di padang gurun, capek di padang gurun, ya. Walaupun sebenarnya di padang gurun itu mereka dipelihara loh oleh Tuhan. Mereka dapat mana, ingat ya, dapat mana. Tapi saudara bisa bayangkan nggak? Hari-hari mereka bisa makan, tapi makannya makan mana? Hari pertama bangga makan roti dari surga. 1 minggu masih senang. 1 bulan mulai enak mungkin. Ya, 1 tahun, waduh bosen. Masa ketemunya ini aja. Pengen cepet sampai ke tanah perjanjian yang katanya berlimpah susu madu. Nanti di sana bisa makan yang enak-enak di luar yang ada sekarang. Jadi perhatikan keadaan mereka. Mereka berada di padang gurun, padahal juga nggak kepanasan ya. Nggak kepanasan kan, Tuhan tuh
dengan tiang awan kalau siang pagi, lalu jadi tiang api ya kalau malam nggak kedinginan, siang tidak kepanasan, makan ada. Nah jadi saudara lihat bahwa di tengah-tengah keadaan Israel sebenarnya mereka terpelihara, tapi memang minim, nggak sesuai dengan keinginan. Ya, hari-hari lihatnya pasir aja. Ya mungkin lihatnya itu aja. Padahal sudah pengen lihat yang hijau-hijau gitu, pengen healing zaman sekarang kan gitu ya. Wah pengen lihat yang bagus-bagus. Wah bertahun-tahun ini sumut, aduh kok nggak nyampe-nyampe, maka mereka marah. Itu ceritanya. Oke, bisa bayangkan ya di sini ya. Kok nggak nyampe-nyampe sih? Lah karena mereka bersungut-sungut marah itu saudara, padahal dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan menyuruh ular-ular berbisa. Ular tedung itu ular yang bisa lehernya bisa buka begitu kayak sendok begitu ya. Nah, itu untuk menakut orang Israel. Sehingga pada waktu itu banyak dari orang Israel yang mati. Karena dosa mereka, sekali lagi, karena dosa mereka dihukum patuk oleh ular berbisa jadi mati. Lalu karena mereka banyak yang mati, mereka datang kepada Musa. Bertobat, mereka tahu karena salahnya, minta ampun. Maka Tuhan suruh Musa bikin ular. Lalu ularnya ditaruh di tiang. Tentu yang dimaksud bikin ular bukan menciptakan ular, tapi bikin semacam patung. Lalu Musa bikin patung, kayak patung gitu ya, ular dari tembaga. Lalu ditaruh di atas tiang. Dan kemudian setiap orang yang memandang ular dari tembaga itu, maka orang itu walaupun dipakut oleh ular tedung tidak mati. Nah, jadi bayangkan ya, waktu zaman itu belum ada obat untuk bisa ular, dipakut banyak yang mati, tapi yang memandang kepada patung itu ular tembaga yang dalam bahasa lain dinamakan negustan, itu ya, tidak jadi mati. Nah, gitu kisahnya. Jadi gimana nih sekarang? Dengar ya baik-baik. Orang Israel itu seperti kita. Kadang-kadang kita itu juga bersungut-sungut tuh. Karena rasa-rasanya hidup kita itu gini-gini saja. Ya. Kapan janji pertolongan Tuhan? Padahal mungkin Tuhan sudah tolong, sudah dicukupkan makan, tapi ya makan setiap hari hanya tahu tempe. Padahal kita mungkin pengennya yang lebih enak lagi, kita iri sama yang lain. Hari-hari lihatnya itu, padahal kita sudah pengen jalan-jalan kemana-mana, uangnya nggak cukup buat jalan kemana-mana. Lihatnya ya itu aja, bosen. Padahal Tuhan pelihara loh. Tuhan tidak izinkan kita sampai nggak bisa makan, bahkan sampai mati kelaparan. Enggak, Tuhan masih pelihara. Tapi kadang-kadang kita bosan dengan berkat Tuhan lalu bersungut-sungut. Itu seperti orang Israel. Ya, nah orang Israel, bagaimana orang Israel dihukum karena dosa mereka? Dan kemudian ketika mereka pandang ular yang di atas tiang itu, ular tembaga, negustan itu, maka mereka tidak jadi mati. Demikian juga barang siapa kita semuanya. Kita ini adalah manusia yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi kalau kita sadar akan dosa-dosa kita dan kita memandang kepada Yesus, maka disitulah kita akan menerima keselamatan. Amin. Gitu ya. Jadi bukan memandang pada sakitnya gigitan ular, tapi ketika mata kita tertuju pada Yesus, di situ ada pertolongan, di situ ada keselamatan. Siapapun saudara, karena itu pandanglah kepada Dia, juru selamat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang baru saja Kau bentangkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami agar mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami semuanya adalah orang-orang berdosa yang bagaikan sudah layaknya binasa oleh pakutan ular berbisa, ular tedung itu. Tapi mata kami mau tertuju kepadamu, karena Engkaulah juru selamat kami dan tiada yang lain. Mata kami memandang kepadamu, karena keselamatan kami hanya datang dari Engkau Tuhan. Haleluya. Sekalipun masalah terlihat berat, sakit, tapi Tuhan kami jauh lebih besar dari segala masalah kami ataupun apapun yang di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih. Meteraikan dan tanamkan firman-Mu ya Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, mari sekarang kita akan berdoa lebih dulu untuk teman-teman kita yang belum percaya Yesus, tetangga kita, kenalan kita yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan terus bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segalanya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa buat saudara-saudara kami yang teraniaya ya Bapa. Dimanapun saudara kami berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kedamaian kami. Tuhan Yesus, biarlah ikut terus Kau tanamkan dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami yang saat ini mengalami aniaya Tuhan. Ya Tuhan, tolong mereka. Terus berikanlah kekuatan buat mereka. Amin, amin. Terus berikanlah iman yang kuat dan teguh Tuhan dalam pengiringannya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mohon senantiasa Kau ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahannya, sehingga saudara-saudara kami ini boleh melalui setiap aniaya yang dihadapinya dengan penuh sukacita yang besar, karena Engkau beserta dengan mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak prediksi ke belakang kami akan mengalami hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, biarlah prediksi-prediksi itu tidak terjadi kepada kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa bangsa kami ini berada dalam iringan kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Yesus. Terus Kau berikan kesukacita, kedamaian di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya pemimpin negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat kepemimpinan beliau-beliau ini Tuhan, negara kami makin hari makin baik. Amin. Kami boleh melihat begitu kemuliaan-Mu nyata di dalam bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Aparat dari Bapak Presiden, dari RT RW, Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah Bapa sendiri yang melalui orang-orang yang Kau pakai ini Tuhan, merupakan perpanjangan tangan-Mu untuk bisa membawa bangsa kami makin hari makin baik. Jauhkanlah bangsa kami dari bencana alam yang besar. Jauhkanlah bangsa kami dari peperangan. Jauhkanlah bangsa kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terus memayungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih yang tak terhingga, sehingga kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Kau berikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara, kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah seruan doa kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
Bapa kami yang di surga, Tuhan, pada hari Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk memanjatkan doa kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-hambamu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mbak yang berada di perkotaan Tuhan maupun di pedesaan Bapa, Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan. Mungkin mereka saat ini mengalami tekanan Tuhan, mengalami kekurangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Yehova Jireh Tuhan. Engkau adalah Allah yang mencukupi Tuhan. Engkau cukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami tekanan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan Tuhan. Engkau adalah Allah yang akan menghibur mereka Tuhan. Engkau akan memberikan sukacita yang sejati dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Engkau berikan kesehatan pada hamba-hambamu ini Tuhan, supaya mereka dapat melayani jemaat-Mu Tuhan dengan baik, dan makin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu melalui pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kesulitan Tuhan. Mungkin saat ini dalam kesulitan keuangan Tuhan, dalam kesulitan keluarga. Mari Bapa, Engkau dengar doa mereka Tuhan. Engkau yang menampung air mata mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Allah yang sanggup Tuhan menjawab doa mereka Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami keterikatan dalam dosa Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala belenggu dosa Engkau patahkan Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami peraskan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, sekarang kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doa masing-masing. Ya, tentu kita masing-masing punya pergumulan. Mari kita akan berdoa masing-masing. Baik, saya rasa sudah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita akan tutup hari ini saat teduh kita. Yang lanjut, untuk lanjut terus ya. Kalau saudara punya waktu lebih, jangan segan-segan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, lebih-lebih lagi ya, saat teduh sama Tuhan. Tapi yang mau aktivitas, mungkin mau kerja dan lain-lain, yuk kita akan tutup sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersaat teduh hari ini. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam segala hal, juga jadikan kami berkat bagi sekeliling kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.